Mengapa tubuhnya seolah berkata, "Aku menginginkanmu," bahkan sebelum pikirannya benar-benar menyadarinya? Seringkali seorang wanita merasakan dorongan untuk berada lebih dekat denganmu, dipeluk, disentuh, atau sekadar berada dalam jarak yang sangat dekat. Namun alih-alih mengucapkannya secara langsung, tubuhnya mengirimkan serangkaian sinyal halus. Sinyal-sinyal ini begitu samar sehingga kebanyakan pria tidak menyadarinya sama sekali. Ada juga yang melihatnya, tetapi menafsirkannya secara keliru. Akibatnya momen itu berlalu begitu saja, ketegangan emosional yang sempat muncul perlahan menghilang, dan bahkan dia sendiri tidak selalu memahami mengapa perasaannya berubah. Gerakan-gerakan ini bukanlah strategi sadar atau permainan menggoda. Ini adalah bahasa tubuh alami, cara tubuh berkomunikasi lebih cepat daripada pikiran. Seolah tubuhnya mengatakan, "Aku tertarik padamu," jauh sebelum akalnya memproses perasaan tersebut. Di kanal Rahasia Emosi, kita mencoba memahami pesan yang seringkali tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Hari ini kita akan membahas 7 gerakan bawah sadar yang kerap muncul ketika seorang wanita merasakan ketertarikan fisik. Tidak ada sandiwara, tidak ada acting. Hanya reaksi biologis yang muncul secara otomatis ketika seseorang merasa nyaman, tertarik, dan siap membuka diri. Dan setiap gerakan ini sebenarnya adalah sinyal, sebuah undangan yang biasanya diharapkan dipahami tanpa banyak kata. Gerakan 1 dan 2, leher yang terbuka dan rambut yang disingkirkan. Gerakan pertama terlihat sangat sederhana, bahkan sebagian besar orang menganggapnya sebagai gerakan biasa. Namun sebenarnya ini adalah salah satu sinyal paling tua dalam komunikasi biologis. Seringkali pria berpikir bahwa wanita yang tertarik akan menatap lurus dengan percaya diri dan mempertahankan kontak mata yang kuat. Tetapi kenyataannya sering justru kebalikannya. Dia mungkin sedikit memiringkan kepala tanpa sadar memperlihatkan bagian lehernya. Bagi banyak pria, ini tampak seperti gerakan kecil, sekadar memiringkan kepala atau mengubah posisi. Padahal dalam dunia perilaku mamalia, memperlihatkan leher adalah tanda kerentanan sekaligus kepercayaan. Leher adalah bagian tubuh yang paling sensitif. Di sanalah terdapat pembuluh darah besar, saraf penting, dan jalur pernapasan. Ketika seekor makhluk memperlihatkan lehernya di hadapan yang lain, itu berarti ia merasa cukup aman untuk menunjukkan sisi paling rentannya. Ketika seorang wanita melakukan ini di dekatmu, tubuhnya seakan berkata, "Aku merasa nyaman di dekatmu. Aku tidak takut menunjukkan sisi rentanku." Perbedaannya sangat halus. Gerakan biasa berlangsung hanya sesaat. Tetapi ketika ini menjadi sinyal ketertarikan, ia mungkin mempertahankan posisi itu selama beberapa detik, 3 hingga 5 detik. Seolah memberi kesempatan bagimu untuk menyadarinya. Jika tidak ada respons, ia biasanya kembali ke posisi semula dan sinyal itu pun hilang. Gerakan kedua sering muncul bersamaan dengan yang pertama, menyingkirkan rambut dari leher atau wajah. Sekilas ini tampak seperti kebiasaan kecil, namun sebenarnya gerakan ini membuka garis dari telinga hingga tulang selangka. Ia membersihkan ruang visual di sekitar wajahnya. Dengan kata lain, tubuhnya secara tidak sadar sedang menghilangkan penghalang. Wanita sering melakukan gerakan ini ketika ingin terlihat lebih jelas. Wajah terbuka, leher terlihat, telinga tidak tertutup rambut. Ini menciptakan akses visual dan emosional. Jika ia hanya menyingkirkan rambut lalu langsung memalingkan wajah, mungkin itu hanya kebiasaan biasa. Tetapi jika ia melakukannya sambil tetap memandangmu, apalagi berulang kali selama percakapan, tubuhnya mungkin sedang mencoba menarik perhatianmu tanpa kata. 2 gerakan pertama ini adalah sinyal keterbukaan. Namun gerakan berikutnya mulai menunjukkan sesuatu yang lebih aktif. Gerakan 3 dan 4, menyentuh benda dan arah kaki. Gerakan ketiga sering membingungkan banyak pria. Ia duduk di depanmu, berbicara seperti biasa, lalu tangannya mulai bergerak perlahan. Mungkin ia memutar jari di tepi gelas, mengusap gagang cangkir, atau menggerakkan jari mengikuti lingkaran di meja. Gerakan ini biasanya lambat dan hampir seperti melamun. Dalam psikologi perilaku, ini disebut aksi pengalihan. Ketika seseorang ingin menyentuh sesuatu tetapi tidak melakukannya secara langsung, tubuhnya mencari pengganti. Benda di depannya menjadi perantara. Tangannya bergerak di permukaan benda dengan cara yang lembut dan ritmis, sementara matanya tetap tertuju padamu.
Tubuhnya seperti sedang melatih gerakan yang sebenarnya ingin dilakukan. Ini bukan sesuatu yang direncanakan. Ini adalah cara sistem saraf menyalurkan energi emosional yang muncul. Gerakan keempat bahkan lebih jelas. Perhatikan arah kakinya. Banyak orang tidak sadar kemana kaki mereka menunjuk. Tetapi tubuh sering mengarah secara otomatis pada hal yang menarik perhatian. Jika kaki seseorang mengarah ke pintu, biasanya ia ingin pergi. Jika mengarah ke ponsel, pikirannya sedang berada di sana. Namun jika kaki atau lutut mengarah langsung kepadamu, itu berarti fokusnya ada padamu. Kadang satu kaki disilangkan dan bagian atasnya menunjuk ke arahmu. Garis paha, lutut, hingga ujung sepatu seperti membentuk panah. Ini sering disebut sebagai panah tubuh. Perbedaan antara posisi sopan dan sinyal ketertarikan terletak pada intensitasnya. Dalam posisi netral, kaki biasanya santai. Tetapi ketika ada ketertarikan, arah itu terasa lebih tegas dan fokus. Gerakan 5 dan 6. Pergelangan tangan terbuka dan bibir sedikit terbuka. Gerakan kelima adalah salah satu yang paling intim, tetapi sering terlewatkan. Ia memperlihatkan bagian dalam pergelangan tangannya. Saat berbicara, ia mungkin memutar tangannya sehingga telapak menghadap ke atas. Bagian nadi terlihat jelas. Kulit di bagian dalam pergelangan tangan sangat tipis dan sensitif. Dalam banyak budaya, area ini dianggap simbol kerentanan dan kepercayaan. Dalam komunikasi nonverbal modern, menunjukkan pergelangan tangan berarti membuka diri. Seolah tubuhnya berkata, "Aku merasa aman di dekatmu." Banyak wanita bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukan ini. Tangan mereka hanya bergerak secara alami, tetapi pergelangan sering mengarah ke orang yang mereka percayai. Gerakan keenam berkaitan dengan ekspresi wajah. Bibirnya sedikit terbuka, tidak lebar, hanya sedikit jarak antara bibir atas dan bawah. Ia mungkin tetap mendengarkanmu, tetap menatapmu, tetapi mulutnya tampak lebih rileks dari biasanya. Ketika seseorang merasa tertarik atau emosinya meningkat, bibir menjadi lebih sensitif dan otot wajah sedikit rileks. Tubuh secara otomatis mempersiapkan respons emosional yang lebih dekat. Jika bibir terkatup rapat, biasanya itu tanda kontrol diri. Jika bibir santai tetapi tertutup, ia mungkin hanya merasa nyaman. Namun ketika sedikit terbuka, itu sering muncul ketika emosi mulai bergerak lebih dalam. Gerakan 7, pelukan lembut pada diri sendiri. Gerakan terakhir sering disalahartikan. Ia menyilangkan tangan di dada. Banyak pria mengira ini tanda penolakan atau sikap defensif. Namun tidak selalu demikian. Perhatikan cara ia melakukannya. Jika tangannya tegang, siku menempel kuat ke tubuh, bahu terangkat, itu memang tanda perlindungan diri. Tetapi ada versi lain. Tangannya tidak mengepal, bahunya santai. Telapak tangannya hanya bertumpu lembut pada lengan atau bahu sendiri. Ini disebut pelukan diri yang lembut. Dalam situasi seperti ini, tubuhnya mungkin sedang menahan dorongan emosional yang kuat. Seolah ia menahan dirinya sendiri. Alih-alih memeluk orang lain, ia memeluk dirinya. Gerakan ini sering muncul ketika ketegangan emosional mencapai puncaknya. Tubuhnya ingin mendekat, tetapi pikirannya masih mencoba mempertahankan kendali. Mengapa momen ini begitu singkat? Ketika beberapa dari sinyal ini muncul secara berurutan, leher terbuka, rambut disingkirkan, tangan menyentuh benda, kaki mengarah kepadamu, pergelangan tangan terbuka, bibir sedikit terbuka, lalu pelukan diri, itu berarti tubuhnya sedang berbicara dengan sangat jelas. Namun bahasa tubuh memiliki waktu yang terbatas. Jika tidak ada respons, pikiran rasional perlahan mengambil alih lagi. Kesadaran sosial, rasa malu dan logika mulai kembali. Dan momen itu pun menghilang. Inilah mengapa banyak interaksi terasa seperti hampir terjadi sesuatu, tetapi kemudian berubah menjadi percakapan biasa. Karena bahasa tubuh berbicara lebih dulu, tetapi pikiran akhirnya kembali mengendalikan segalanya. Tubuh bisa mengirim sinyal dengan jujur dan spontan, tetapi begitu kesadaran penuh muncul, banyak hal berubah. Dan itulah sebabnya memahami bahasa nonverbal seringkali membuat kita melihat dinamika manusia dengan cara yang benar-benar berbeda. Tubuh sering mengatakan sesuatu jauh sebelum kata-kata sempat muncul.